Kabar gembira awal tahun bagi penggemar film horor karena Joko Anwar telah mengumumkan jika film fenomenal Pengabdi Setan akan melanjutkan sequel keduanya melalui akun Instagramnya dan akan dirilis tahun 2022 ini. Anak nongkrong, sequel kedua yang bertitel Communion ini tentu saja akan menjawab rasa penasaran penonton tentang hal-hal yang menggantung yang masih tersisa dalam film pertamanya. Mengingat ending pada versi 2017 menunjukkan jika Rini dan keluarganya sepertinya masih berada dalam bahaya karena Darminah, antagonis utama pada film Pengabdi Setan 1982, menjadi tetangga mereka di sebuah apartemen. Apa yang akan dilakukan Darminah pada keluarga Rini selanjutnya, dan siapakah Barata yang menjadi pasangan Darminah? Untuk menebak dan memprediksi jalan cerita Pengabdi Setan 2, ada baiknya kita refresh ingatan kita pada kisah Pengabdi Setan 1982 dan 2017, karena keduanya sangat berhubungan dan memiliki benang merah. Let's check it out. Dalam Pengabdi Setan 1982, plot ceritanya adalah kematian Mawarti, ibu dari Rita dan Tommy. Setelah itu, keluarga mereka kerap diganggu oleh sosok yang menyerupai ibu mereka. Hal ini semakin menjadi-jadi setelah kedatangan Darminah, seorang asisten rumah tangga. Tommy dan Rita kemudian mencurigai Darminah, namun Munarto, ayah mereka, tak mempercayai hal itu. Orang-orang terdekat mereka pun mulai mati satu persatu secara mengenaskan. Pak Karto dan Herman, seorang kiai, mencoba menolong keluarga ini, namun lagi-lagi Pak Munarto menolaknya dan menganggapnya cuma sebagai angin lalu saja, sehingga teror-teror tak henti menghantui keluarga ini, meskipun Rita dan Tommy mencoba berbagai cara untuk menghentikannya. Sampai pada puncaknya, di suatu malam Rini, Tommy, dan Pak Munarto didatangi oleh Ibu, Herman, dan Pak Karto yang telah berubah menjadi mayat hidup yang didalangi oleh Darmina. Beruntung Pak Kiai dan para warga menyelamatkan keluarga ini dengan membacakan Al-Quran dan membuat Darminah serta mayat-mayat hidup hangus terbakar. Pada akhirnya, Rita dan keluarganya menyadari jika mereka memang jauh dari agama. Mereka kemudian terlihat baru meninggalkan masjid setelah melakukan sholat. Tapi pada endingnya terlihat jika Darminah berada dalam mobil dan sedang mengawasi mereka, yang artinya Darminah belum musnah. Dalam versi 2017-nya, film ini merupakan prequel atau kisah sebelum keluarga Rita dihantui oleh mendiang ibu. Keduanya memiliki plot cerita yang serupa tapi tak sama. Serupa karena mengangkat plot kematian sang ibu dan teror-teror yang dialami serta kehidupan yang kurang dari segi agama. Tapi tak sama karena dalam versi 2017-nya, kisahnya lebih konsen ke orang-orang yang melakukan perjanjian dengan setan. Sepertinya yang versi 2017 benar-benar setia pada judulnya, yaitu Pengabdi Setan.
di mana dalam kisahnya terungkap jika sang ibu Mawarniswono melakukan perjanjian dengan sebuah sekte kesuburan yang dapat memberikannya keturunan. Namun dengan syarat anak terakhir yaitu Ian harus diserahkan pada sekte tersebut. Meskipun akhirnya terungkap jika Ian adalah anak titisan setan. Hal inilah yang menyebabkan hantu sang nenek ingin menghabisinya dengan masuk ke dalam tubuh Bondi, dan Ianlah yang membunuh Pak Kiai. Dalam endingnya, keluarga Rini berhasil kabur dari kejaran ibu dan mayat-mayat hidup yang menyerang rumah mereka. Rini dan keluarganya kemudian pindah ke sebuah apartemen. Namun di sana ternyata mereka bertetangga dengan Darminah yang merupakan antagonis utama dalam film originalnya. Perlihatkan jika ia memiliki seorang pasangan bernama Barata. Mereka berdua adalah pasangan harvester atau pemanen dari sekte kesuburan. Pemanen di sini mungkin merujuk pada imbalan yang harus mereka ambil setelah mereka melakukan perjanjian dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan mereka. Benang merah yang menggabungkan kedua film ini adalah Darminah, di mana baik dalam versi original maupun prequelnya, Darminah muncul dan sama-sama diceritakan sebagai seorang pengabdi setan. Kedua film ini juga sama-sama berlatar pada era 80-an dan mengambil permasalahan sebuah keluarga yang jauh dari agama sehingga mudah diganggu oleh makhluk halus. Walaupun dalam versi 2017-nya hal ini tak terlalu diangkat dan hanya menjadi sampingan saja. Karena pada versi 2017-nya adalah prequel dari versi originalnya, ada kemungkinan dalam Pengabdi Setan Communion kisah akan sama persis dengan versi originalnya, yaitu mengangkat kembali kisah Rita, Tommy, dan Pak Munarto. Namun tentu saja dengan modifikasi kisah yang nyambung dengan versi 2017. Hal ini kemungkinan besar terjadi, dan inilah alasan Pengabdi Setan 2017 merupakan prequel, bukan remake langsung dari versi originalnya. Karena memang banyak hal yang dapat dieksplor dari kisah aslinya, dan mubazir jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Masih prediksi cerita Pengabdi Setan Communion, bagaimana kira-kira kisahnya terhubung? Mungkin kisahnya tak lagi menyorot penuh Rini dan keluarganya, tapi berhubungan dengan Pak Munarto. Bisa saja ia telah melakukan perjanjian dengan sekte, mungkin saja untuk kekayaan atau kelancaran bisnis. Karena dalam kisahnya, Pak Munarto digambarkan sebagai pengusaha sukses yang kaya namun jauh dari agama. Sementara untuk judulnya yang memiliki embel-embel komunion yang dalam bahasa Indonesianya berarti persatuan atau perkumpulan, hal ini sudah dibocorkan dalam kisah versi 2017-nya, di mana Rini dan Tony menemukan fakta bahwa ibu mereka Mawarniswono memiliki sebuah perkumpulan yang diisi oleh orang-orang aneh dan misterius. Kisah kedua ini, jika merujuk pada judulnya, mungkin akan konsen pada perkumpulan atau sekte tersebut. Bisa jadi juga Pak Munarto ternyata adalah salah satu anggota sekte.